Swastiastu, salam budaya. Sekarang kita berada di Museum Puri Lukisan dalam acara pameran lukisan tunggal karya Profesor Krisnanda Dwi Laksana dengan tema Bajing. Kebetulan di hadapan saya seniman Prof. Krisnanda sudah berada di tempat dan kami akan mencoba menarasikan atau memberikan sesuatu yang disampaikan tentang pameran ini dengan tema-tema dan karya-karya yang sudah terdisplay sebanyak 41 karya. Lalu yang satu yang besar sekali ini satu karya dengan ukuran 12 meter kali 2,5 meter. Mungkin saya langsung aja ke Pak Krisnanda untuk bisa memberikan apa yang mau disampaikan tentang pameran Bajing. Terima kasih Pak Senkoto, ini juga rekan-rekan semua yang sudah membantu terselenggaranya pameran ini. Saya kira pada hari ini kita melihat bahwa konteks Bajing ini adalah analogi gray area atau area abu-abu. Jadi ini satu kemerdekaan kita memilih jadi orang baik atau memilih menjadi orang jahat, itu juga pilihan. Tapi mungkin pada konteks seni budaya, khususnya seni rupa, saya ingin mengajak atau menawarkan bagaimana memilih untuk tetap menjadi baik walaupun situasi atau kondisi sedang tidak baik-baik saja. Karena menjadi orang baik tidak ada ruginya. Nah, Bajing ini memang awalnya orang pasti bisa menganalogikan menjadi bajing atau bajingan. Ya memang dari bajing dan bajingan tengah-tengahnya ini bajing. Nah, disinilah pameran ini saya mengajak supaya Pak Jen tadi mengatakan tidak boleh ragu. Apalagi menjadi polisi ya, harus konkret, tidak boleh gundah gulana. Ini gimana Pak? Ya, tetapi di dalam bidang seni rupa justru menggali unsur abu-abu ya. Itu adalah hal kemampuan yang penting untuk seorang seniman. Ya. Terlalu sering seniman bila membicarakan sesuatu dalam bentuk visual, ya, terlalu sering terlampau kentara apa yang merupakan maksudnya. Tetapi di samping maksud terdapat juga unsur abu-abu ya, unsur simbolik yang tidak bisa digaris dengan demikian saja ya. Tadi ketika saya masuk di sini ya, saya mendapat sesuatu yang kemarin saya tidak dapat di dalam reproduksi ya. Itu momen antara abstraksi ya, artinya kita lihat permainan warna. Terus di belakang permainan warna kita sedikit demi sedikit dari mata melihat bentuk yang muncul ya. Artinya antara yang nyata dan tidak nyata. Dan itu yang menarik. Karena di samping intelek dan seniman itu Pak Prof di sini adalah seorang intelektual ya. Di samping intelek yang biasanya suka membuat kategori, ada juga unsur rasa ya, di mana kita tahu bahwa tidak ada batas yang jelas kadang-kadang antara yang real dan yang imajiner, dan bahkan kadang-kadang untuk seorang polisi ya, batas antara yang betul-betul baik, betul-betul jelek. Terutama antara keduanya, kita tidak tahu harus bersikap bagaimana dengan pelakunya ya. Dan saya tertarik sama permainan warna ya, juga permainan simbolis di sini. Dan saya kagum tadi ketika di belakang kita sekarang ini saya nangkap satu adegan yang luar biasa. Tadi saya tidak menduga kalau merupakan adegan Mahabharata, adegan Bharata Yuda ya. Tapi kalau kita mata
mencakupi keseluruhannya ya terasa gitu ya. Muncul tokoh-tokoh yang akan berjuang melawan bukan musuhnya, kadang-kadang saudaranya ya, gurunya, tapi yang wajib ditentang meskipun mereka juga merupakan yang paling dekat itu ya. Tapi jangan-jangan itu juga jadi satu tugas dari Bapak selaku polisi. Kadang-kadang ada pasti ada pertentangan batin. Saya beruntung di sini karena saya tidak berada di gambar tersebut. Saya sejenis raja dari negeri seberang. Ya, kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Jen. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus semangat mencintai seni budaya ya, mengembangkan gitu Pak Jen. Mungkin untuk closing Pak, ada pesan? Ya, untuk closing, kita di sini di daerah yang merupakan pusat kegiatan seni rupa di Bali ya. Dan Bapak seorang profesor, seorang polisi ya. Kehadiran Bapak di sini turut memperkokoh posisi Ubud dengan nada yang lainnya. Antara lain nada humor. Buktinya saya berani ketawa dengan Bapak meskipun gelar Bapak dan pangkat Bapak jauh melebihi saya gitu ya. Kita sama saja Pak. Terima kasih Pak. Pameran ini tentunya para seniman atau para apresiator di Bali ini menanyakan nih, banyak sekali yang menanyakan nih untuk tema yang besar ini. Kayaknya ini perlu sedikit dibicarakan tentang Bhagavad Gita nih. Jadi mungkin Pak Kris dengan Pak Jong mungkin sedikit agak membuka ini masalahnya. Memang banyak salah persepsi. Wah ini apa gitu. Tapi begitu melihat judul, wah ini jadi menarik. Kemana-mana ini. Ada figur-figur yang luar biasa nih 12 meter ini. Monggo silakan Pak Kris dulu nih. Ya. Jadi kalau kisah Bhagavad Gita ini menjadi satu kitab sendiri karena ketika menghadapi perang Arjuna ini yang dipanggil seorang ahli perang atau Badawa ini Partha ya, nama ahli perang itu namanya Partha. Dia ragu, dia takut atau merasa berdosa bahkan. Perang untuk apa? Tapi Bhisma mengatakan kepada para Pandawa, hukumlah musuh-musuhmu. Karena seperti Bhisma itu kakeknya yang merawat dia. Karna itu sebenarnya kakaknya yang tidak tahu, waktu itu tidak tahu. Kemudian Guru Durna itu gurunya yang mengajarkan ke ilmu-ilmu macam-macam. Dan banyak lagi seperti halnya mungkin Duryudana itu saudaranya, ada Dursasana, para Kurawa juga saudara-saudaranya. Bahkan ini menjadi suatu hal yang membuat pilihan, memilih. Tapi Krishna mengatakan, karena di dalam pilihan ini dengarkan hati nuranimu. Kita dalam perang ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena mau tidak mau, ini harus secara konkret. Karena kalau dibiarkan akan merajalela, merusak, menghambat, bahkan mematikan hidup dan kehidupan. Maka yang namanya Bharatayuddha sebetulnya perang bumi hangus, perang saudara yang tidak ada kalah dan menang. Semua kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan guru, kehilangan orang tua, tapi mereka ini pilihan. Jadi kalau kita melihat di dunia sosial, maka jangan sampai ada perang saudara. Tapi pakailah seni untuk dialog dalam menyelesaikan konflik. Itu. Silakan Pak. Ya, memang adalah satu cara khas Indonesia untuk memberikan wejangan nasihat kepada anggota bangsa ini ya, agar mengetahui di mana kewajiban masing-masingnya membela negara. Meskipun membela negara, mengetahui apa yang dilakukan.
meskipun pilihan yang dilakukan harus dengan berat hati ya. Maka memang apalagi melihat situasi dunia sekarang ini ya, jangan kita semua terbawa oleh wacana-wacana kebencian yang kadang-kadang sembunyi di lubuk hati kita, seperti juga sembunyi di kalangan tertentu ya. Artinya kesadaran. Artinya lukisan seperti ini adalah ajakan untuk kita menyadari apa yang terjadi di sekitar kita, dan meskipun demikian tetap siap bertugas demi kebajikan dan demi lingkungan negara di sekeliling kita ya. Ya, setuju Pak. Jadi kita semua mulai berpikir positif, memandang positif, hal yang baik, maka kita akan mencintai dunia. Kalau mulut kita juga positif, baik, benar, dunia juga mencintai kita. Kebiasaan yang baik membawa pada hati nurani yang baik. Pameran ini bajing. Kita belum tahu nih, secara singkat sebenarnya kata sarkas apa nih bajing oleh senimannya? Bajing. Ya, tadi saya katakan bajing itu antara pilihan mau jadi bajing atau bajingan. Bajingan itu aslinya nama size dari gerobak sapi, tapi ketika ditunggu nggak datang-datang, mungkin bajingannya rata teko, lama-lama menjadi umpatan gitu ya. Tapi pada konteks ini saya mengambil tadi gray area abu-abu, sehingga kita ini belajar merdeka. Kalau katakan Pak Jenkoto kesadar, awareness, orang yang sadar akan memiliki kepekaan, kepedulian, tanggung jawab, dan tentu disiplin, karena kita membangun peradaban, keteraturan sosial. Jadi dalam pameran Embajing di Puri Lukisan Ubud ini, hari ini nanti kita akan open dan semuanya akan kita buka secara umum. Tentunya semua karya-karya Bajing di sini yang sebanyak 41 karya ini akan bisa mewakili senimannya untuk berbicara sesuatu di Puri Lukisan ini. Salam budaya.